Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seperti saat perjamuan kudus yang pertama, untuk perjamuan kudus saat ini kita masih tetap melaksanakan di rumah masing-masing dan Bapak Ibu majelis sudah membagikan semuanya kepada seluruh jemaat. Untuk pelaksanaan perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Setelah Bapak Pendeta mengatakan semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah, maka Bapak Ibu disilahkan mengambil, ya, kemudian membuka dan langsung memakan roti dengan penuh sukacita dan hikmat. Dan berikutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Pendeta mengatakan semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Kemudian yang sudah ada dibalik, ya, dibuka untuk anggurnya dan langsung diminum dengan hikmat dan sukacita. Demikian tadi tutorial pelaksanaan perjamuan kudus kedua di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan mengikuti ibadah Minggu pagi meskipun di rumah masing-masing. Kiranya ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Pada hari ini, Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 adalah ibadah perjamuan kudus kedua dalam rangka memperingati Hari Pembangunan GKJW dengan menggunakan tata ibadah khusus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Sukohadi. Dan pengumuman yang kedua, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 yang lalu telah dimulai pembangunan Pastori GKJW Jemaat Lumajang. Untuk itu kami tetap mohon bantuan dukungan doa dari seluruh warga Jemaat Lumajang. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, kita akan awali ibadah kita pagi hari ini dengan memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 344, bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Mana saja
Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dan kasih setianya kepada kita untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan GKJW, Hari Kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 441 ayat 1 dan 3. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Namun sebelumnya marilah kita bersatu hati, kita berdoa mohon kekuatan dan terang dari Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga,
yang empunya kuasa khalik langit dan bumi, Sang sumber pertolongan, demikian juga Sang sumber berkat. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terlebih pada hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan-kelemahan kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, membuka hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Joni Sukohati yang akan menaburkan firman-Mu ini, berikan kekuatan dan terang. Demikian juga seluruh warga yang akan mendengarkannya, juga Tuhan berkati. Bersabdalah Tuhan, kami masing-masing siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama yaitu Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman-Nya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah dalam minggu ini adalah GKJW sebagai mitra Allah. Bapak Ibu, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, ini sebuah kisah yang sudah akrab di telinga kita, bahkan sudah sering kita gumuli sejak kita masih kanak-kanak. Tetapi kita melihat ada 3 hal yang menjadi perenungan kita dalam ibadah hari ini, untuk menghantar kita bisa menghayati perjamuan kudus pembangunan GKJW. Yang pertama, Yesus menganggap para murid sebagai mitra. Di sini, para murid ditempatkan dalam posisi sebagai mitra atau ruang gawe Yesus dan turut ambil bagian dalam pemberian makan kepada orang banyak. Para murid tidak menghindar dari perintah Yesus, apalagi menolaknya. Tetapi dengan sigap dan cekatan mereka berucap, "Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan." Para murid segera menyerahkan roti dan ikan kepada Yesus dan mempersiapkan makan malam bagi orang banyak. Pada poin ini, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya mengikuti kegiatan pelayanan bagi orang banyak, dan orang banyak juga ikut terlibat pelayanan, membantu para murid, memberikan dukungan, sekaligus menjadi motivasi gerakan Yesus. Yang kedua, kesediaan para murid menjadi agen pembaharu. Kesediaan para murid menyerahkan bekal bawaannya, roti dan ikan, untuk dibagikan kepada orang banyak, menunjukkan adanya transformasi perubahan pemahaman teologis dan sikap yang dimiliki. Menyerahkan apa yang dimiliki untuk orang lain berarti para murid memahami konsekuensi yang akan terjadi. Ini memperbarui pemikiran dan pemahamannya yang dianut selama ini. Orientasi hidup yang semula mengedepankan pada kepentingan pribadi beralih untuk kepentingan bersama atau komunal. Demikianlah juga dalam bergereja dalam konteks GKJW. Jika semula pemikiran dan pemahamannya berorientasi pada kepentingan jemaat sendiri, bila menghayati berita ini, maka warga GKJW haruslah berubah, harus mengalami pembaharuan, dan beralih pada orientasi pada kepentingan bersama, baik sedaerah, se-GKJW maupun untuk kepentingan komunitas global. Yang ketiga, perjamuan kudus pembangunan GKJW sebagai perjamuan Tuhan. Dalam ayat 19 tadi dikatakan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ini bila disejajarkan dengan Matius 26 ayat 26,
yang demikian, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ini mengisyaratkan bahwa pemberian makan ini dipandang sebagai bayangan perjamuan terakhir. Perjamuan kudus hari pembangunan GKJW adalah perjamuan yang Tuhan adakan melalui gerejanya. Ia mengundang umatnya untuk menghayati panggilan sebagai warga kerajaan Allah dalam Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka setiap anggota dipersekutukan dalam pemahaman GKJW sebagai mitra Allah untuk meninggalkan pikiran yang sempit, pikiran yang picik, yang lokalitas. Seluruh warga jemaat GKJW dibawa menuju berpikir yang luas, menuju kehidupan bersama, komunal, bahkan global. Ada ilustrasi yang demikian. Ada seorang murid sedang berjalan bersama gurunya. Di tengah perjalanan, ia mendapati sepasang sepatu oglok milik kuli bangunan yang sedang dilepas. Sang murid berkata pada gurunya, "Guru, mari kita sembunyikan sepatu kuli itu, dan nanti kita lihat bagaimana reaksi kebingungan kuli tersebut." Lalu gurunya menjawab, "Janganlah kita bersenang-senang atas kesusahan orang miskin. Kamu itu orang kaya, akan mendapat kesenangan lebih besar jika kamu menolong orang itu. Masukkan uangmu ke sepatunya, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi." Si kuli miskin mendekati sepatunya, dan ia memakai sepatunya yang kanan. Kok dirasa ada yang mengganjal, dan diambilnya ternyata uang. Demikian juga untuk sepatu yang kiri. Ada yang mengganjal, dan ternyata ada uang di dalamnya. Kuli itu menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak melihat apa-apa, lalu ia menengadah ke langit dan bersyukur kepada Tuhan. Ia bisa membeli obat untuk istrinya yang sedang sakit dan lauk pauk untuk perbaikan gizi anak-anaknya. Murid senang sekali menyaksikan pemandangan itu. "Guru, sekarang aku jadi mengerti kebenaran firman Tuhan. Dulu aku tidak pernah mengerti. Sekarang menjadi mengerti bahwa lebih baik memberi daripada menerima." Kiranya ilustrasi ini juga semakin menggerakkan kita semua untuk bisa berbagi dengan sesama kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita. GKJW sebagai mitra Allah, artinya GKJW juga ikut terlibat di dalam mewujudkan rencana-rencana karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini menjadi semakin damai, semakin penuh dengan kasih sayang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama
mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli, dan kita amini bersama-sama. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dalam sidang Majelis Agung pertama Pasca Kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jaiwetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patut disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 412 ayat 1. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-Nya, sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah. Terimalah." Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita. Mari, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat 20. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Sebagai dasar persembahan, terambil dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah
dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Persembahan akan diiringi dengan Kidung Jemaat 439, bait 1 sampai selesainya persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, perkenankanlah kami berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Meskipun pandemi COVID-19 belum benar-benar berlalu di dalam kehidupan kami saat ini, tetapi Tuhan senantiasa memampukan kami untuk kami tetap bisa menjalani kehidupan kami. Terlebih kami tetap bisa menjalankan ibadah kami meskipun secara online. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GKJW Jemaat Lumajang. Semua yang telah diprogramkan, yang telah direncanakan, dan yang sudah di-PKT-kan, kiranya semuanya itu dapat terlaksana dan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan ini ya Tuhan. Karena persembahan yang telah kami haturkan hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja. Dan yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan beri hati yang bijaksana agar mampu mengelola persembahan ini dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia. Kiranya tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Meskipun corona masih melanda negeri ini, kiranya negara kami tetap bisa berjalan, tetap bisa mengikuti perkembangan
di dalam kehidupan bernegara kami. Dan kami berdoa bagi pemimpin kami, mulai dari pusat sampai yang paling bawah. Kiranya Tuhan yang memberi kebijaksanaan agar mampu menjalankan roda pemerintahan ini dengan adil dan bijaksana. Semua doa yang kami naikkan Tuhan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami ingin menyempurnakan doa kami dengan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus, dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 440 ayat 1. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474 ayat 1. Syukur dan segala